Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Febrian dengan NIM 21193 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Dinamis yang diberi judul dengan Pemodelan Sistem Dinamis dalam Permasalahan UMKM Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi. Untuk berita yang diambil adalah dari media VOA Indonesia yang dipublikasikan oleh Petrus Rizky pada tanggal 16 Agustus 2024 yang berjudul Geliat UMKM Lokal Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi. Untuk latar belakang sendiri diambil dari beberapa indikasi permasalahan pada berita tersebut, yang mana turunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM di Indonesia, terutama di tengah ancaman resesi ekonomi global. Banyak masyarakat, khususnya dari kelompok menengah ke bawah, yang menunda konsumsi akibat inflasi yang tinggi, sehingga mengakibatkan penurunan penjualan bagi para pelaku UMKM. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan baku, sehingga biaya produksi meningkat dan keuntungan menurun, seperti yang dialami oleh para pedagang makanan dan minuman. Ketidakstabilan ekonomi tersebut diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 salah satunya, sehingga UMKM harus tetap bertahan untuk tetap menarik minat konsumen walaupun dengan daya beli yang terbatas. Selain itu, produk impor yang lebih murah dan kompetitif semakin menggerus pasar produk lokal, sehingga banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan teknologi platform e-commerce, mengakibatkan produk UMKM dalam negeri tersebut menjadi semakin kesulitan untuk mengembangkan produknya. Kompetisi yang tidak seimbang tersebut menyebabkan banyak UMKM kesulitan untuk bersaing, sehingga UMKM tersebut memerlukan dukungan yang lebih besar, baik dari segi akses pasar ataupun kemampuan adaptasi teknologi, sehingga dapat bersaing di era digital. Oleh karena itu, di sini akan dirancang simulasi model sistem dinamis untuk menyusun strategi peningkatan keuntungan dengan memanfaatkan model sistem dinamis, sehingga diperoleh model yang dapat menggambarkan kondisi pada kegiatan produksi, penjualan, pendapatan, dan keuntungan usaha bagi para pelaku UMKM tersebut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana rancangan causal loop diagram dan formulasi matematis dapat membantu UMKM dalam meningkatkan keuntungan. Yang kedua, bagaimana UMKM dapat bertahan dan meningkatkan daya saing di tengah resesi ekonomi. Dan yang terakhir, bagaimana peran pemerintah dalam membantu UMKM meningkatkan daya saing dan keuntungan UMKM. Untuk tujuan penelitiannya mengikuti rumusan masalah. Yang pertama, menganalisis rancangan causal loop diagram dan formulasi matematis untuk membantu UMKM meningkatkan keuntungan. Yang kedua, menganalisis strategi yang dapat digunakan oleh UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah resesi ekonomi global. Dan yang terakhir, mengidentifikasi intervensi atau campur tangan pemerintah yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan keuntungan UMKM. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini dibatasi pada UMKM di sektor makanan dan minuman. Yang kedua, fokus pada kegiatan produksi, distribusi, penjualan, strategi pemasaran online, pendapatan dan keuntungan dalam kegiatan operasional UMKM. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak mencakup analisis sektor non-UMKM ataupun dampak kebijakan makroekonomi global secara umum. Baiklah, di sini dapat dilihat causal loop diagram yang telah dirancang, di mana di sini terdapat 30 variabel yang saling mempengaruhi dan saling berhubungan, di mana di sini terdapat 4 jenis hubungan yang berbentuk reinforcement loops atau yang saling menguatkan, di mana di sini memiliki hubungan positif dengan positif, yaitu hubungan antara permintaan dan daya beli masyarakat, hubungan tingkat pesanan dan permintaan, kemudian hubungan antara pendapatan dan penjualan, dan hubungan antara tingkat resesi ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga terdapat 3 buah jenis loop atau perulangan yang berbentuk balancing loops atau yang saling menyeimbangkan, di mana di sini memiliki hubungan positif dan negatif yang terdapat pada hubungan antara produk keluar, stok produk, produksi dan pengiriman. Kemudian yang kedua pada harga produk dan pendapatan, dan yang terakhir pada hubungan biaya produksi dan keuntungan. Baiklah, di sini dapat kita lihat semuanya saling membangun, dan di sini terdapat ujung pada keuntungan, di mana keuntungan ini dapat dicontohkan memiliki hubungan dengan daya saing UMKM, pendapatan, biaya perdagangan dan biaya produksi, di mana semakin
meningkat daya saing UMKM dan pendapatan, maka keuntungan juga semakin meningkat. Namun apabila biaya produksi dan biaya perdagangan meningkat, maka keuntungan akan menurun. Itulah salah satu contoh dari hubungan tersebut, di mana kita bisa melihat terdapat beberapa hubungan yang nantinya akan saling membangun dalam causal loop diagram ini. Selanjutnya, setelah merancang causal loop diagram, ditetapkan formulasi matematis sebanyak 15. Yang pertama, untuk permintaan, formulasinya adalah sama dengan daya beli masyarakat. Yang kedua, tingkat pesanan sama dengan permintaan. Yang ketiga, stok produk sama dengan tingkat pesanan dikurang produk keluar. Yang keempat, produksi sama dengan stok produk ditambah tingkat pesanan. Yang kelima, pengiriman sama dengan 0,5 dikali produksi. Yang keenam, produk keluar sama dengan 0,5 dikali pengiriman. Yang ketujuh, jangkauan masyarakat sama dengan teknologi pemasaran online. Yang kedelapan, penjualan sama dengan jangkauan pasar dikali produk keluar dikali pendapatan dikali 1 ditambah tingkat inflasi. Yang kesembilan, pendapatan sama dengan penjualan dikali harga produk. Yang kesepuluh, tingkat inflasi sama dengan tingkat resesi ekonomi. Yang kesebelas, tingkat resesi ekonomi sama dengan tingkat pandemi ditambah tingkat bencana alam. Selanjutnya, keuntungan sama dengan pendapatan ditambah daya saing UMKM dikurang biaya produksi dikurang biaya perdagangan. Lalu daya saing UMKM sama dengan bantuan pemerintah dikurang produk impor. Lalu ada biaya produksi dengan rumus biaya karyawan ditambah biaya bahan baku ditambah biaya alat ditambah biaya packing ditambah biaya bahan bakar dan ditambah biaya listrik. Dan yang terakhir adalah biaya perdagangan dengan rumus biaya administrasi pemasaran ditambah biaya pemasaran. Model dan formulasi ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh para pelaku usaha UMKM karena model ini menggambarkan operasional UMKM dimulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk dan juga mempertimbangkan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha UMKM ini. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk lebih mengoptimalkan bagian yang dirasa kurang pada variabel-variabel tersebut, sehingga harapannya UMKM dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan dapat bersaing dengan produk impor. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.